Ketika kita mendengar kata Kundalini, seringkali yang terbayang adalah sesuatu yang terdengar mistis, asing, atau hanya dimengerti oleh kalangan tertentu. Padahal, jika kita melihatnya dengan jujur dan logis, Kundalini bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia berkembang seiring perjalanan kesadaran manusia itu sendiri. Di modul ini, saya ingin mengajak kita semua melihat perjalanan Kundalini dari sudut pandang yang lebih jernih. Tanpa mitos, tanpa ritual, hanya sebagai proses kesadaran yang bisa kita pahami bersama. Materi ini saya persembahkan untuk kawan-kawan yang selama ini konsisten dan tulus mengikuti kegiatan Kundalini yang saya adakan dan kita jalani bersama, baik dalam sesi latihan, diskusi santai, maupun proses pembinaan yang berjalan apa adanya. Semoga materi ini bisa menemani perjalanan kita, memperjelas apa yang sedang kita latih, dan membantu kita memahami proses batin dengan lebih tenang dan sadar. Sekarang, mari kita mulai dari awal perjalanan manusia dan melihat bagaimana kesadaran itu tumbuh dari masa ke masa. Di zaman prasejarah, kesadaran bertahan hidup. Pada zaman prasejarah, kesadaran manusia berpusat pada satu hal utama, bertahan hidup. Tubuh dan pikiran bekerja untuk menghindari bahaya, mencari makan, dan melanjutkan keturunan. Fokus kesadaran berada pada tubuh bagian bawah, pada insting, refleks cepat, dan respon otomatis. Belum ada refleksi batin, belum ada pencarian makna, namun disinilah fondasi kesadaran itu terbentuk, kesadaran tubuh itu sendiri. Kemudian bagian peradaban awal, kesadaran sosial dan emosi. Ketika manusia mulai hidup berkelompok, kesadaran perlahan berubah. Manusia tidak lagi hanya menghadapi alam, tetapi juga sesama manusia. Muncul ikatan, empati, rasa memiliki, dan juga rasa takut ditinggalkan. Kesadaran mulai bergerak dari insting menuju emosi dan relasi. Tubuh tidak lagi hanya berfungsi untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk berinteraksi dan berhubungan. Sekitar ribuan tahun yang lalu, manusia mulai mengajukan pertanyaan baru. Siapa aku? Mengapa aku menderita? Apa makna hidup? Untuk pertama kalinya, manusia tidak hanya mengalami batin, tetapi juga mengamatinya. Latihan pernapasan, keheningan, dan kontemplasi mulai berkembang. Perhatian diarahkan ke dalam tubuh. Disinilah lahir konsep prana, bukan sebagai energi mistis, melainkan sebagai cara memahami sensasi hidup di dalam tubuh. Kesadaran mulai sadar akan dirinya sendiri. Bagian era Tantra dan Yoga, sistematika Kundalini, pengalaman batin yang sebelumnya alami, mulai dipetakan dan disusun. Muncullah sistem cakra, jalur nadi, dan konsep Kundalini. Penting untuk dipahami, cakra bukanlah organ fisik, melainkan peta pengalaman kesadaran dalam tubuh. Kundalini digambarkan sebagai potensi kesadaran yang bergerak naik, bukan untuk mengejar kekuatan, tapi untuk menyadari tubuh, emosi, dan pikiran secara utuh. Bagian era modern, terjemahan ilmiah dan psikologis. Di era modern, Kundalini mulai dipahami dengan bahasa yang berbeda.
bahasa psikologi, bahasa kesehatan, dan bahasa sistem saraf. Latihan kesadaran ini dipahami berpengaruh pada regulasi emosi, keseimbangan sistem saraf, dan kejernihan mental. Kundalini tidak lagi harus dikaitkan dengan simbol atau ritual tertentu. Ia dapat dipahami sebagai proses integrasi tubuh, emosi, dan pikiran. Sebagai tambahan, evolusi dan kebenaran terbuka. Perlu juga kita pahami satu hal penting, bahwa Kundalini seperti halnya yoga modern, terus berevolusi seiring perkembangan zaman. Cara manusia memahami tubuh, pikiran, dan kesadaran tidak berhenti pada satu periode sejarah saja. Karena itu, tidak ada satu pihak pun yang bisa mengklaim bahwa Kundalini yang ia ajarkan adalah satu-satunya yang paling benar. Literatur tentang Kundalini tersebar dalam banyak bentuk, banyak penafsiran, dan berkembang di berbagai budaya dan masa. Sama seperti yoga, yang hari ini kita kenal dalam banyak pendekatan. Kundalini juga dipahami melalui berbagai sudut pandang. Selama tujuannya adalah mendatangkan kemanfaatan, keseimbangan batin, dan kesehatan manusia, pendekatan itu layak dikaji, bukan dipertentangkan. Yang terpenting bukan siapa yang paling benar, tetapi sejauh mana pemahaman itu membantu manusia menjadi lebih sadar, lebih seimbang, dan lebih utuh. Jika kita melihat perjalanan ini secara utuh, kita akan menyadari satu hal penting. Kundalini bukan sesuatu yang asing bagi manusia. Ia adalah bagian dari evolusi kesadaran manusia itu sendiri. Yang berubah hanyalah bahasa dan cara kita memahaminya. Di modul berikutnya, kita akan membahas bagaimana perjalanan kesadaran ini dipetakan ke dalam cakra, serta hubungannya dengan sistem saraf dan tubuh fisik. Bukan untuk dipercaya, tetapi untuk dipahami dan dialami dengan sadar. Terima kasih sudah menyimak. Kita lanjutkan di modul berikutnya.